Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua dan juga Bapak Yohanes Adi Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan yang telah bersedia untuk menonton video presentasi dari kelompok 9, kelompok kami untuk pembahasan di materi bab 10 yaitu strategi audit keseluruhan dan program audit. Bersama saya Andri Bayu Wiranata dan juga saya tidak sendiri, saya bersama teman saya nanti akan juga ikut menjelaskan yaitu Sidratul Hamidah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materi saja. Yang pertama itu adalah prosedur-prosedur penilaian risiko. Bisa teman-teman baca juga di slide yang sudah kami sediakan sebelumnya, yaitu di standar audit atau SA 315 mewajibkan auditor untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, dan juga untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan klien. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah ada pada SA 315.5 yang berbunyi sebagai berikut. Auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Yang kedua, ada prosedur audit lebih lanjut pada slide setelahnya, yaitu sebagai respon atas penilaian risiko kesalahan penyajian material, auditor dapat melakukan prosedur audit lebih lanjut yang terdiri dari yang pertama itu pengujian pengendalian, kemudian pengujian substantif, golongan transaksi, kemudian ada prosedur analitis substantif, dan juga pengujian rinci atas saldo. Yang kemudian kombinasi 4 prosedur audit tersebut merupakan dasar bagi pendapat auditor kemudian. Dan setelahnya, pengujian pengendalian dilakukan untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian. Sementara auditor melakukan prosedur analitis substantif dan pengujian rinci saldo untuk memenuhi risiko deteksi yang direncanakan. Kemudian, pengujian substantif golongan transaksi mempengaruhi pengujian pengendalian dan risiko deteksi direncanakan, yang karena itu menguji efektivitas pengendalian internal dan jumlah transaksi. Kemudian di slide selanjutnya itu ada dalam merancang prosedur audit lebih lanjut, ada dijelaskan pada standar audit atau SA 330,7 atau titik 7 yang menetapkan bahwa auditor harus mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas risiko kesalahan penyajian. Saya ulangi, yang pertama itu mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan, termasuk kemungkinan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh karakteristik tertentu seperti golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Seperti contohnya itu risiko inherent. Nah, kemudian juga auditor harus memperhatikan apakah penilaian risiko memperhitungkan dalam audit atau kemudian yang kedua, apakah penilaian risiko memperhitungkan pengendalian yang relevan seperti contoh risiko pengendalian, maka auditor harus dengan demikian menuntut auditor untuk memperoleh bukti audit yang dapat menentukan apakah pengendalian berjalan dengan efektif. Dengan maksud mengandalkan efektivitas operasi pengendalian dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur substantif. Kemudian yang terakhir, memperoleh bukti yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai risiko yang lebih tinggi. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu jenis pengujian dalam prosedur audit lebih lanjut. Dalam mengembangkan suatu strategi audit keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Seperti yang telah diuraikan pada materi tadi, auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko kesalahan penyajian material. 4 jenis pengujian lainnya merupakan prosedur audit lebih lanjut yang dilakukan sebagai tanggapan atas risiko yang teridentifikasi. Nah, 4 jenis pengujian
tersebut itu adalah yang pertama pengujian pengendalian, yang kedua pengujian substantif golongan transaksi, yang ketiga itu ada prosedur analitis substantif, dan juga yang terakhir yang keempat itu pengujian rinci saldo. Kemudian lanjut pada biaya pelaksanaan pengujian, itu yang pertama berfokus pada prosedur analitis. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Kemudian pengujian pengendalian juga. Keempat, pengujian substantif golongan transaksi, dan juga diakhiri dengan pengujian rinci saldo. Baik, selanjutnya itu ada pengujian pengendalian. Nah, di slide ini dijelaskan bahwa pemahaman auditor tentang pengendalian internal digunakan untuk setiap tujuan audit transaksi, sebagai contoh yaitu penetapan tujuan ketelitian transaksi penjualan yang ditetapkan rendah dan tujuan keberadaan yang ditetapkan moderate. Apabila kemudian diyakini kebijakan dan prosedur pengendalian dirancang secara efektif, auditor menilai risiko pengendalian pada level yang mencerminkan efektifnya pengendalian tersebut. Yang kemudian, pengujian pengendalian baik manual atau otomatis itu mencakup 4 jenis. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan kepada personal klien. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan juga laporan. Yang ketiga, melakukan pengamatan dan aktivitas. Yang ketiga, melakukan pengamatan aktivitas pengendalian terkait. Yang keempat, melakukan ulang prosedur dari klien. Auditor melakukan transaksi walkthrough atau mengikuti jejak transaksi sebagai bagian dari prosedur untuk memperoleh pemahaman yang dapat membantunya dalam menentukan apakah pengendalian telah dijalankan. Mengikuti jejak transaksi biasanya, auditor dapat melakukan satu transaksi atau Mengikuti transaksi biasanya dilakukan pada satu transaksi atau sejumlah kecil transaksi mencakup keseluruhan proses. Jumlah bukti tambahan untuk pengujian pengendalian tergantung pada dua hal. Yang pertama yaitu banyaknya bukti yang diperoleh dalam memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal. Yang kedua itu rencana pengurangan risiko pengendalian. Yang kemudian apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor menunjukkan bahwa transaksi penjualan dan penerimaan kas. Nomor 2, rencana pengurangan risiko pengendalian. Apabila pemeriksaan yang dilakukan auditor menunjukkan bahwa transaksi penjualan dan penerimaan kas telah dicatat pada catatan akuntansi secara benar, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa saldo akhir akun piutang dan penjualan sudah benar. Kemudian untuk pengujian substantif golongan transaksi pada materi selanjutnya, di slide yang ke-9, dijelaskan bahwa suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Itu adalah penjelasan dari pengujian substantif golongan transaksi. Prosedurnya itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pengujian substantif golongan transaksi, kemudian prosedur analitis substantif, yang ketiga adalah pengujian rinci saldo akun. Pengujian substantif golongan transaksi digunakan untuk menentukan apakah 6 tujuan audit transaksi telah terpenuhi untuk setiap golongan. Dua diantaranya untuk transaksi penjualan ialah bahwa transaksi penjualan yang telah dicatat benar adanya dan transaksi yang ada telah dicatat secara lengkap. Untuk auditor dapat melakukan pengujian pengendalian secara terpisah dari pengujian lainnya. Tetapi biasanya akan efisien apabila dilakukan bersama dengan pengujian substantif golongan transaksi. Sebagai contoh, auditor bisa menerapkan pengujian pengendalian yang meliputi prosedur dokumentasi dan melakukan pengulangan pada transaksi yang sama untuk memastikan tidak ada kesalahan penyajian. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada materi prosedur analitis. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 5, prosedur analitis merupakan pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan juga non-data keuangan.
Prosedur analitis juga mencakup investigasi sebagaimana yang diperlukan atas fluktuasi atau hubungan teridentifikasi yang tidak konsisten dengan informasi yang relevan atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dalam jumlah yang signifikan. Dan ada dua tujuan terpenting prosedur analisis substantif dalam audit atas saldo atau saldo akun. Yang pertama itu merupakan menunjukkan kemungkinan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu menghasilkan bukti substantif. Kemudian prosedur analitis yang dilakukan pada tahap perencanaan biasanya berbeda dengan prosedur analitis yang dilakukan pada tahap penyelesaian audit. Seperti auditor yang menghitung laba kotor pada tahap perencanaan, data yang digunakan adalah data interim yang kemudian auditor apabila ingin menguji saldo akhir akan menghitung ulang rasio laba kotor setahun penuh. Apabila auditor yakin bahwa prosedur analitis memberi indikasi adanya kesalahan penyajian dan auditor dapat melakukan prosedur analitis tambahan atau memodifikasi pengujian rinci saldo. Ini ada pengujian rinci saldo. Pengujian rinci saldo berfokus pada saldo akhir akun buku besar, baik akun neraca ataupun laba rugi. Tekanan utama kebanyakan pengujian rinci saldo adalah pada akun-akun neraca atau akun real. Sebagai contoh adalah konfirmasi saldo akun debitur pada audit piutang usaha, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan atas laporan yang diterima dari para pemasok pada audit atas utang usaha. Kemudian ringkasan jenis pengujian, yaitu pengujian pengendalian membantu auditor dalam menilai apakah pengendalian atas transaksi dalam siklus efektif untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian dan dengan itu memungkinkan dilakukannya pengurangan pengujian substantif. Pengujian substantif pula yang dilakukan atas transaksi digunakan untuk memeriksa transaksi yang dicatat dalam jurnal dan postingannya ke dalam buku besar. Prosedur analitis menekan pada kewajaran transaksi saldo akun di buku besar. Kemudian pemilihan jenis pengujian yang akan dilakukan. Umumnya auditor menggunakan kelima jenis pengujian yang ada untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Tetapi jenis pengujian tertentu mungkin lebih ditekankan tergantung pada situasi yang dihadapi. Prosedur penilaian risiko diwajibkan pada setiap audit untuk menilai risiko kesalahan penyajian material, sedangkan keempat jenis pengujian lainnya dilakukan sebagai respon terhadap risiko teridentifikasi yang akan menjadi dasar bagi pendapat auditor atau opini auditor. Kemudian ketersediaan jenis-jenis bukti untuk pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut. Jadi setiap prosedur audit lebih lanjut hanya menyangkut jenis-jenis bukti tertentu saja seperti konfirmasi, dokumentasi, dan juga lain sebagainya. Prosedur penilaian risiko termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman informasi pengendalian internal tidak semahal biaya pengujian internal lainnya, karena auditor dapat dengan mudah melakukan atau meminta keterangan pada klien yang diperlukan dan melakukan pengamatan serta melakukan prosedur analitis sendiri. Demikian pula memeriksa dokumen-dokumen yang meringkas operasi bisnis klien yang dihadapi. Proses serta struktur tata kelola lebih murah secara pendanaan dari pengujian audit lainnya. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya di slide selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Sidatul Hamidah. Sidatul, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Andri. Selanjutnya ada pengujian pengendalian yang meliputi permintaan keterangan, pengamatan, dan inspeksi biasanya lebih murah dari pengujian substantif. Pengujian substantif golongan transaksi lebih mahal dari pengujian pengendalian yang tidak meliputi pengerjaan ulang. Karena pengujian substantif sering membutuhkan rekalkulasi dan penelusuran. Namun demikian, dalam lingkungan berkomputer, auditor sering dapat melakukan pengujian substantif golongan transaksi dengan cepat atas sejumlah sampel transaksi yang ukurannya besar. Hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif.
adanya suatu penyimpangan dalam pengujian pengendalian hanya indikasi kemungkinan adanya kesalahan penyajian yang berpengaruh terhadap nilai rupiah dalam laporan keuangan. Sedangkan suatu penyimpangan yang dijumpai dalam pengujian substantif, golongan transaksi atau pengujian rinci saldo adalah suatu kesalahan penyajian laporan keuangan. Penyimpangan dalam pengujian pengendalian sering disebut deviasi pengujian pengendalian. Selanjutnya ada hubungan antara prosedur analitis dengan pengujian substantif. Prosedur analitis juga hanya merupakan indikasi tentang kemungkinan kesalahan penyajian yang mempengaruhi nilai rupiah dalam laporan keuangan. Apabila prosedur analisis memberi indikasi terjadinya fluktuasi tidak biasa, auditor harus melakukan pengujian substantif golongan transaksi atau pengujian rinci saldo untuk memastikan rupiah kesalahan penyajian sungguh telah terjadi. Apabila auditor melakukan prosedur analitis substantif dan yakin bahwa kemungkinan kesalahan penyajian rendah, maka penyajian substantif lainnya bisa dikurangi. Risiko inheren dapat juga diperluas ke setiap tujuan audit. Sebagai contoh, kondisi ekonomi yang memburuk dalam usaha klien akan membuat auditor berkesimpulan adanya risiko tinggi untuk kerugian piutang tak tertagih. Tujuan nilai bersih bisa direalisasi. Selanjutnya ada tetapkan risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Metodologi untuk mengevaluasi risiko pengendalian diterapkan baik untuk penjualan maupun untuk penerimaan kas. Dalam pengendalian piutang usaha, pengendalian yang efektif akan mengurangi risiko pengadaian dan hal ini berpengaruh pada bukti yang diperlukan untuk pengujian substantif golongan transaksi dan pengujian rinci saldo. Pengendalian yang tidak memadai akan menaikkan bukti substantif yang diperlukan. Rancang dan lakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi untuk siklus penjualan dan penerimaan piutang. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi dirancang dengan ekspektasi bahwa hasil tertentu akan dicapai. Proyeksi ini akan berpengaruh pada rancangan pengujian rinci saldo. Sebagai contoh, auditor biasanya merencanakan untuk melakukan pengujian yang ekstensif. Apabila risiko pengendalian ditetapkan rendah, hal ini akan menyebabkan pengujian substantif saldo piutang usaha. Dampak teknologi informasi pada pengujian audit. Yang pertama, standar auditing mengakui bahwa apabila terdapat banyak bukti audit dalam bentuk elektronik, tidaklah praktis atau memungkinkan untuk mengurangi risiko deteksi pada suatu tingkat bisa diterima hanya dengan melakukan pengujian substantif. Yang kedua, auditor harus melakukan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti yang mendukung, menetapkan tingkat risiko pengendalian di bawah maksimum, mengurangi pengujian substantif apabila hasil pengujian pengendalian mendukung efektivitas pengendalian. Namun demikian, karena konsistensi inheren dan pengolahan TI, auditor bisa mengurangi luasnya pengujian pengendalian otomatis seperti pengendalian berbasis perangkat lunak hampir bisa dipastikan berfungsi secara konsisten kecuali apabila program diubah. Apabila auditor telah menemukan bahwa pengendalian otomatis telah berfungsi dan benar, auditor bisa mengganti fokus pada pengujian berikutnya untuk menilai apakah telah terjadi suatu perubahan yang akan membatasi aktivitas pengendalian internal. Perancangan program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penelitian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada keempat jenis pengujian lainnya. Prosedur audit yang spesifik harus dirancang untuk setiap pengujian. Dalam kebanyakan audit, biasanya auditor in charge mengajukan usulan kombinasi bukti kepada manajer audit setelah kombinasi audit disetujui. Setiap siklus transaksi bisa dioperasi dengan menggunakan
subprogram. Audit tersendiri sebagai contoh dalam siklus penjualan dan penerimaan piutang, auditor bisa menggunakan suatu program audit di pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif golongan, transaksi dan penjualan dan penerimaan kas. Suatu program audit prosedur analitis substantif untuk keseluruhan siklus. Program audit pengujian rinci saldo untuk kas, piutang usaha, kerugian piutang, cadangan kerugian piutang, dan hubungan antara tujuan transaksi dengan tujuan audit saldo dan penyajian dan pengungkapan. Karena pengujian terinci atas saldo harus dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik bagi masing-masing perkiraan, dan luas pengujian dapat dikurangi kalau struktur pengendalian intern memadai. Sangat penting untuk memahami bagaimana tujuan rinci pengendalian intern telah dipenuhi. Auditor akan tetap mengandalkan tujuan pengujian substantif untuk memenuhi tujuan kepemilikan, dan pengungkapan tujuan penilaian untuk memenuhi penurunan dalam nilai dan tujuan. Klarifikasi untuk penyajian laporan keuangan. Ringkasan terminologi audit. Tahapan dalam proses pengauditan. Yang pertama, tujuan audit. Yang kedua, jenis pengujian. Yang ketiga, keputusan pengumpulan bukti. Yang keempat, jenis bukti. Selanjutnya ada ikhtisar proses audit. Tahap pertama, merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko yang berhubungan dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, memahami bisnis dan bidang usaha klien, menilai risiko bisnis klien, dan melaksanakan prosedur analitis. Untuk mengembangkan suatu strategi auditor, keseluruhan dan program auditor menggunakan penilaian materialitas. Risiko audit bisa diterima, risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko ikhtisar proses audit. Yang tahap kedua, melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Tujuan tahap kedua adalah 1. Memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian spesifik yang memberi kontribusi terhadap penilaian risiko. Pengendalian yang dilakukan auditor yakni menurunkan pada suatu batas tertentu di bawah maksimum. Yang kedua, memperoleh bukti untuk mendukung koreksi monitor transaksi. Tujuan pertama bisa dicapai dengan melaksanakan pengujian pengendalian. Dan tujuan kedua bisa dipenuhi dengan melakukan pengujian substantif transaksi. Seringkali kedua penguji dilakukan secara barengan untuk transaksi yang sama. Apabila pengendalian dipandang tidak efektif atau apabila auditor menemukan penyimpangan, defisiasi, pengujian substantif dapat diperluas pada tahap ini atau tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Tujuan tahap 3 adalah untuk memperoleh tambahan bukti yang cukup atau menentukan apakah saldo akhir dan pengungkapan dalam laporan keuangan telah ditetapkan dengan wajar. Sifat dan luasnya pekerjaan akan sangat tergantung pada temuan dalam dua tahapan sebelumnya. Dua kategori umum pada prosedur-prosedur tahap 3 adalah: yang pertama, prosedur analitis substantif yang menilai kewajaran menyeluruh dari transaksi dan saldo. Yang kedua, pengujian rinci saldo, yaitu prosedur audit yang menguji kesalahan penyajian monitor dalam saldo dilapor. Tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah 3 tahapan di atas diselesaikan, auditor harus mengumpulkan tambahan bukti yang berkaitan dengan tujuan, penyajian, dan pengungkapan, meringkas temuan, menerbitkan laporan audit, dan melakukan komunikasi lainnya. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada saat penayangan video.
Saya Andri Bayu Ranata, pamit undur diri. Terima kasih. Dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan kalian bertanya pada kolom komentar yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got me hooked up to something. Who could say that they saw us coming? Tell